Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I am Devendra Shifa. In this video, I will tell you about consonant sounds based on place of articulation and manner of articulation. Before we start to talk about the material, first we must know what is consonant sounds. Well, basically, consonant involves some construction of airflow. Konsonan di dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai huruf konsonan atau sering disebut juga sebagai huruf mati. Kenapa? Karena apabila ada satu kata yang terbentuk dari kumpulan huruf-huruf konsonan tanpa adanya vowel atau huruf vokal, maka kata tersebut tidak ada artinya. Nah, sekarang di sini aku mau membahas mengenai place of articulation dan manner of articulation sebagai bagian dari consonant sounds. Sebelum itu, kita harus tahu dulu nih, apa sih yang dinamakan dengan articulation? Articulation ialah pengucapan atau dikeluarkannya bunyi melalui organ-organ penghasil bunyi. Nah, untuk organ-organ yang dapat menghasilkan bunyi itu sendiri disebut dengan articulators. Daerah organ mulut dan kerongkongan ini termasuk ke dalam articulators. Articulators ini sendiri terdiri dari lips, teeth, tongue, lower jaw, velum, and etc. Articulators ini sendiri dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada active articulators, yang kedua ada passive articulators. There are active articulators, yaitu artikulator yang aktif yang bisa bergerak untuk menuju ke titik artikulator yang pasif. And the passive articulators which are fixed, diantaranya ada the teeth, alveolar ridge, and hard plate. Well, let's talk about place of articulation. Place of articulation refers to where in the vocal tract the construction of airflow takes place. Jadi, place of articulation ini merupakan tempat di mana bunyi huruf-huruf konsonan itu dihasilkan, yaitu berada di antara organ-organ mulut. Place of articulation ini sendiri dibagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya ada bilabial, labiodental, dental, alveolar, postalveolar, velar, palatal, and glottal. Oke, langsung saja kita bahas mengenai bagian-bagian yang ada di place of articulation. First, bilabial. Bilabial sounds are produced with both lips. Jadi, bilabial sounds ini dihasilkan dari bersentuhannya bibir bagian atas dan bibir bagian bawah. Nah, untuk huruf-huruf dari bilabial sounds ini sendiri, diantaranya ada sounds p, b, and m. For example, in the words pen, book, moon. Next, labiodental. Labiodental sounds are produced with the upper teeth and the lower lips. Untuk huruf konsonannya termasuk ke dalam labiodental, diantaranya ada sounds f and sounds v. For example, in the words food, visit. Next, dental sounds. Dental sounds ini merupakan bunyi yang dihasilkan dari lidah yang berada di antara gigi bagian atas dan gigi bagian bawah, such as sounds th and the. For example, in the words think, then. Next, alveolar sounds formed by the tongue coming into contact with the heart or alveolar ridge immediately behind the upper teeth, such as sounds t, d, n, s, z, r, and l. For example, in the words time, door, never, sun, zoo, run, level. Next, forced alveolar. Forced alveolar sounds formed by the tongue curled behind the alveolar ridge. Untuk huruf konsonan yang termasuk ke dalam forced alveolar ini sendiri, yaitu diantaranya ada sound sh, sh, j, ch, and j. For example, in the words shoes, vision, check, just. Next, palatal sounds. Palatal sounds are produced with the hard plate or the roof of the mouth. Untuk huruf yang termasuk ke dalam palatal sounds ini sendiri, diantaranya ada sounds y. For example, in the word you. Next, velar sounds. Velar sounds are produced at the velum or soft plate. Nah, untuk huruf konsonan yang termasuk ke dalam velar sounds ini sendiri, diantaranya ada sounds k, g, ng, and w. For example, in the words come,
read, sing, work. Next, glottal sounds are produced at the glottis or the space between the vocal folds. Nah, untuk huruf yang termasuk ke dalam glottal sounds ini sendiri, diantaranya ada sounds h, and also for example in the word Batman. For example in the word here and mitten. Nah, itulah pembahasan mengenai place of articulation. Selanjutnya, let's talk about manner of articulation. Manner of articulation refers to how the airflow is constructed in the vocal tract. Nah, untuk manner of articulation ini sendiri juga dibagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya such as stop, nasal, trill, fricative, approximant, and literal approximant. First, stop sounds. Stop sounds ini sendiri merupakan bunyi yang dihasilkan dari penyempitan total saluran udara dengan melepaskan udara itu sendiri. Nah, untuk huruf-huruf yang termasuk ke dalam stop sounds ini sendiri, such as sounds p, b, t, d, k, and g. Next, nasal sounds. Nasal sounds are produced when the volume is lowered. Nah, untuk huruf-huruf yang termasuk ke dalam nasal sounds ini sendiri, diantaranya ada sounds n, m, and ng. Next, fricative sounds. Fricative sounds ini merupakan bunyi yang artikulasinya dua organ bicara mempersempit aliran udara sehingga menyebabkan terjadinya gesekan saat melewatinya. Nah, untuk huruf-huruf konsonan yang termasuk ke dalam fricative sounds ini sendiri, diantaranya ada sounds f, v, th, th, s, z, sh, sh, j, and h. Next, affricate sounds. Affricate result from the sequence of stop plus fricative in rapid succession. Nah, untuk huruf-huruf yang termasuk ke dalam sounds affricate ini sendiri, diantaranya ada sounds j and sounds j. Sounds j represent from sounds d and j. Next, approximant. Approximant merupakan bunyi yang dihasilkan dari dua organ bicara yang saling mendekat dan udara mengalir terus-menerus di antara keduanya tanpa menghasilkan adanya gesekan. Nah, untuk huruf-huruf yang termasuk ke dalam approximant ini sendiri, diantaranya ada sounds r, y, and w. Next, lateral approximant. Lateral approximant sounds are made by releasing air past the sides of the tongue whilst making a block in the middle. Nah, untuk huruf konsonan yang termasuk ke dalam lateral approximant ini sendiri yaitu ada sounds l. Okay, well everyone, itulah pembahasan mengenai place of articulation and manner of articulation sebagai bagian dari consonant sounds. I am Dewi Nur Shiva, thank you so much for watching and I'm so sorry for all my mistakes. Thank you, see you and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.